Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadikan yang baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu.
Shalom semua dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita dimanapun anda berada pada saat ini, di rumah maupun dimanapun anda berada. Saya percaya kita satu di dalam Tuhan kita, amin. Mari kita, saya mengajak kita semua, kalau kita boleh bangkit berdiri dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdiri sebab kita mau memuji menyembah Tuhan kita pada hari yang indah ini. Haleluya. Mari kita terima sukacita daripada Tuhan kerana kita telah merasakan kasih Tuhan, bahkan kita menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, haleluya, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama nyatakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita. sukacita surga nyata, Amin. sukacita surga nyata Penuhiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan karena kita masih ada pada saat ini karena kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat dan yang tak pernah kita dengar, itu terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan kita. Amin. Karena Allah kita Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami ada pada saat ini semuanya karena kasih anugerah dan rahmat yang baru setiap hari yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia Engkau Tuhan selalu bersama kami. Dari kami lahir sampai pada hari ini, kami masih ada karena berkat kemurahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu adalah milik kami Tuhan. Karena kami diam di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama kita nyatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Tuhan.
Benar Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami boleh kedamaian, keamanan, damai sukacita ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hidup kami ya Tuhan, semakin hari semakin mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau ya Tuhan setiap hari Bapa, hidup kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap yang percaya di tempat ini mengatakan amin. Haleluya. Salam dan selamat pagi kepada kita semua. Dimanapun kita berada pada pagi ini, saya ingin mengucapkan selamat beribadah. Dan marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan dalam persiapan kita untuk mengenangkan kembali hari kenaikan Kristus yang akan dirayakan dalam kira-kira 2 minggu dari sekarang. Okay. Setelah Yesus bangkit dari kubur, maka setelah 40 hari, Yesus masih berada di dunia ini. Dan setelah 40 hari dia terangkat ke surga. Dan sepanjang 40 hari itu Yesus nampakkan diri kepada beberapa orang. Kepada murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, dan kepada 2 pengikut yang ada di dalam perjalanan ke Emmaus. Pagi ini saya ingin membawa kita merenungkan satu tema, yaitu penampakan Kristus. Penampakan Kristus, ataupun saya katakan road to Emmaus, perjalanan ke Emmaus. Ada prinsip-prinsip rohani yang perlu kita belajar daripada penampakan Yesus kepada 2 orang muridnya pada waktu itu. Nah, saudara-saudari, inti daripada penampakan Yesus kepada para murid-muridnya dan kepada ramai orang pada waktu itu setelah dia bangkit, ada 2, sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita boleh belajar. Okay. Penampakannya itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan membuktikan kepada kita bahwa kematian sudah dikalahkan oleh Kristus apabila dia bangkit daripada kematian. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia adalah Allah yang hidup, berkuasa atas maut. Inilah Tuhan kita yang bangkit dari kubur dan berkuasa atas maut. Dan yang kedua, inti daripada penampakan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya dan kepada banyak orang pada waktu itu adalah, nomor 2, Yesus ingin membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia bukan manusia biasa. Okay, sudah tentu dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Tetapi dia ingin membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Okay. Karena banyak sekali orang-orang yang pada waktu itu memang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah dan tidak percaya akan keilahian Kristus. Jadi penampakannya kepada murid-murid dan kepada banyak orang pada waktu itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan juga membuktikan bahwa dia adalah bukan manusia biasa. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, inti daripada penampakan Yesus kepada para murid-muridnya pada waktu itu adalah meneguhkan kesaksian para murid-muridnya bahwa Yesus hidup untuk keselamatan bagi semua orang. Ketika dia menampakkan diri kepada mereka, membuktikan bahwa dia boleh menyelamatkan kita. Okay. Yesus hidup untuk keselamatan semua umat manusia. Puji Tuhan. Kita akan lihat Lukas pasal 24
ayat 13 hingga 35. Okay. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 35. Jadi kita akan menarik beberapa pelajaran daripada penampakan Yesus di jalan Emmaus itu. Okay. Dalam ayat itu ada 2 orang yang sedang menuju ke Emmaus. Okay. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Okay. Nah, kita kembali kepada kebangkitan Kristus daripada kematian. Kubur kosong sebagai bukti dan tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Kita tandai bahwa kubur kosong itu adalah bukti bahwa Yesus telah bangkit. Dan setelah kebangkitannya, dia perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka percaya. Dan tentunya menjadi saksi akan peristiwa kebangkitannya para murid-muridnya. Berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, dan kepada Thomas dan kepada yang lain. Membuktikan bahwa dia bangkit. Dia adalah Allah yang berkuasa. Okay. Nah, pada perjalanan ke Emmaus ini setelah Yesus bangkit. Dan setelah Yesus bangkit, para murid-muridnya sudah bertemperan, sudah pergi ke tempat mereka masing-masing. Sudah menuju ke haluan mereka masing-masing. Jadi perkara itu terjadi di hari yang sama sewaktu Yesus bangkit. Okay. Jadi dikatakan bahwa salah satu daripada murid itu adalah Kleopas ataupun Alfius, saudara kepada saudara lelaki Yusuf, yang adalah ayah Yesus. Sedangkan yang lain tidak diketahui namanya. Saudara-saudari, perjalanan ke Emmaus itu memberi kita beberapa pelajaran yang penting, yang berarti bagi kita. Nah, kita lihat sedikit background kedua murid ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa mereka sedang kembali pulang dari ke Galilea. Mereka kembali ke tempat mereka masing-masing dalam perjalanan. Dengan maksud karena mereka tidak lagi berurusan dengan guru mereka. Karena guru mereka sudah dikuburkan dan ada orang yang mengatakan bahwa dia bangkit daripada kematian. Maka barangkali mereka tidak mempercayai itu. Lalu mereka pulang ke tempat di mana mereka berasal. Okay. Jadi maka tidak heranlah jika mereka mulai menyusun setelah Yesus dikuburkan, dibangkitkan, mereka mulai menyusun rancangan mereka untuk kembali ke tempat asal mereka. Secepat mungkin mereka mau pulang ke Galilea. Okay. Sementara mereka berjalan-jalan, dikatakan mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Tiba-tiba Yesus muncul. Haleluya. Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Okay. Akan tetapi sekalipun Kristus ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu, pada awalnya mereka tidak menyadari perkara itu. Dalam ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Wah, ini dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenal siapa Yesus itu. Okay. Ada juga yang berkata bahwa dia berubah bentuk, berubah wajah, sehingga mereka juga tidak dapat mengenal Yesus itu. Okay. Kelihatan dikatakan itu ada perubahan fisik Tuhan Yesus, sebab dikatakan dalam Injil lain mengatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ini juga penghalang para murid-murid ini mengenal siapa Yesus itu. Ternyata mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Sedangkan Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak kenal. Sayang sekali, saudara. Dan akhirnya dikatakan ketika mata mereka dibuka karena penghalang itu, maka mereka mulai sadar bahwa ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, ketidaktahuan mereka ini menunjukkan bahwa pengenalan mereka yang kurang terhadap Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun, tetapi tidak memahami, tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Okay.
Pasti mereka mengira bahwa Yesus telah mati dan dikuburkan. Mana mungkin dia sudah bangkit. Ya. Saudara-saudari, jangan jadi seperti murid-murid, 2 orang murid ini. Yesus bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal dia. Barangkali ada perkara-perkara yang menghalangi kita untuk mengenal Yesus itu. Kesibukan, urusan-urusan di rumah, urusan di tempat kerja. Oleh karena kesibukan kita tidak mengenal Yesus dengan baik. Nah, di pagi ini saya ingin membawa kita melihat pelajaran yang penting yang kita boleh belajar daripada 2 orang murid ini. Dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Nomor satu, tetap bersekutu. Nomor 1, tetap bersekutu. Tetap bersekutu. Jangan pernah mengundurkan diri daripada persekutuan. Okay. Dikatakan seharusnya mereka tidak pergi meninggalkan kota Yerusalem. Setelah Yesus dikuburkan, mati dikuburkan dan bangkit. Okay. Seharusnya mereka tidak pergi meninggalkan kota Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berada di situ, menunggu janji itu. Okay. Tetapi seharusnya mereka berkumpul, bersekutu bersama-sama, saling menghibur, saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain di Yerusalem itu. Seharusnya mereka tidak pulang ke kampung halaman mereka, ke tempat asal mereka. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain sedang berkumpul, menantikan janji itu. Okay. Di perjalanan itu Yesus menegur kebodohan mereka, karena tidak percaya akan segala sesuatu yang telah diucapkan para nabi-nabi, para kitab-kitab nabi-nabi, bahwa dia akan menampakkan diri, dia akan bangkit setelah 3 hari dikuburkan. Para nabi-nabi berkata dia akan mengalami penderitaan dan dia akan bangkit. Namun mereka meninggalkan persekutuan pada waktu itu. Daripada harusnya mereka berkumpul di Yerusalem, mereka pulang ke kampung mereka. Dan di perjalanan itu mereka ditegur. Mereka bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari, jangan menjauhkan diri daripada persekutuan. Persekutuan di antara saudara-saudara seiman. Jika saudara-saudara seiman sedang mengadakan kelompok sel, bergabunglah dengan mereka. Walaupun di masa pandemik COVID-19 ini. Walaupun tidak dibenarkan, tetapi jika ada gabungan doa, jika ada gabungan kelompok sel, jika ada gabungan belajar Alkitab, jika ada gabungan ibadah kebaktian Ahad, sertai ibadah. Bersekutu bersama-sama. Jangan pernah menjadi seperti 2 orang murid ini yang meninggalkan persekutuan. 11 murid-muridnya itu berada di rumah atas, menantikan janji itu. Okay. Nah, di pandemik inilah kita mengambil kesempatan untuk bersekutu, menguatkan satu dengan yang lain. Berkesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga kita, beribadah dimanapun kita berada, di rumah. Jangan pernah meninggalkan persekutuan. Okay. Tetap bersekutu. Nomor 1, tetap bersekutu. Okay. Ibrani pasal 10 dikatakan ayat 25, jangan berhenti daripada berhimpun. Jangan berhenti daripada berhimpun, berkumpul ataupun bersekutu. Seperti yang dilakukan oleh setengah orang. Nasihatilah sama-sama sendiri, terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan itu kian hampir. Kita berada di akhir zaman sekarang ini. Seharusnya kita pergiatkan persekutuan kita, pergiatkan fellowship kita, pergiatkan belajar bersama-sama dengan teman-teman seiman. Jangan menghindari, jangan menjauhi persekutuan itu, tetap bersekutu. Yesaya pasal 55 ayat 8 dikatakan, sesungguhnya rencanganku bukanlah rencanganmu,
Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Setiap keadaan yang kita alami, baik di masa pandemik, mungkin kita tidak dibenarkan untuk berkumpul di gereja, tidak dibenarkan berkumpul di kelompok sel. Tuhan punya tujuan yang besar. Boleh jadi tujuan Tuhan untuk kita adalah berkumpul melalui alam maya, secara online, secara dalam Zoom, dalam talian. Berkumpul bersama-sama. Seperti yang kita sudah buat dalam beberapa bulan-bulan yang sudah. Kita ada mesbah doa secara Zoom. Puji Tuhan, jemaat terlibat. Mungkin mereka tidak terlibat secara langsung, tapi ada yang terlibat secara tidak langsung, yang hanya menonton daripada YouTube. Okay. Puji Tuhan, keterlibatan kita. Dalam ibadah kita, di ibadah Ahad, kita puji Tuhan, kita lihat, kita punya viewer yang menonton, puji Tuhan. Ramai yang terlibat. Ini yang kita mau. Kita tetap bersekutu, walaupun kita tidak dibenarkan berkumpul ramai-ramai. Berkumpul di rumah, menontonlah, terlibatlah dalam ibadah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari, jangan tinggalkan persekutuan. Tetap bersekutu. Dua orang murid ini ternyata mereka telah meninggalkan persekutuan para murid-murid yang lain. Dan mereka ditegur. Mereka berjumpa Yesus dalam perjalanan itu. Haleluya. Nomor 2, selain daripada tetap bersekutu, kita juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Di akhir zaman ini, kita seharusnya bertumbuh belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Dapat memperbetulkan langkah kita, dapat meneguhkan kita, dapat memberi kekuatan bagi kita. Rema yang kita dapat hari ini boleh jadi mengubah perjalanan kita di hari-hari yang akan datang. Mari bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari belajar dan mempelajari firman Tuhan dengan benar. Ya, kita boleh baca ayat 21 di situ. Kedua murid itu tidak mengerti, tidak memahami apa yang Yesus katakan ketika mereka bersama-sama. Selama 3 tahun, itu cukup lama. Itu cukup lama. Tapi mereka tidak memahami kata-kata Yesus. Tidak memahami apa yang Yesus ucapkan. Apa yang akan terjadi pada diri dia. Okay. Saudara-saudari, Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah firman. Jika kita memahami dia, maka firman itu akan mengubah kita. Jika kita memiliki dia, maka dia juga akan tinggal dalam hidupmu dan akan memberkati hidupmu. Jadi ternyata mereka ini walaupun bersama-sama dengan Yesus, tetapi tidak mau mengerti, tidak mau belajar daripada firman itu, daripada Yesus itu sendiri. Mungkin mereka hanya sekedar pengikut, bukan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudari, mari kita belajar firman Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Selama ini kita tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Mari di kelas-kelas Alkitab, mari kita bergabung bersama-sama. Jika ada Zoom yang dilakukan, mari terlibat, sign up. Jika ada pembelajaran Alkitab yang dibuat oleh gereja-gereja, terlibat sama untuk memperdalamkan kehidupan kita. Saudara-saudari, akibat daripada seorang murid tidak mengerti firman, yang terjadi adalah nomor 1, kerohaniannya tidak akan bertumbuh. Ketika kita tidak belajar firman, ketika kita tidak membaca firman, melakukan firman, maka kerohanian kita akan mulai menurun. Tidak ada pertumbuhan. Okay. Kalau kita ingat dalam perumpamaan Yesus tentang seorang penabur, dikatakan jelas sekali orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti kerohaniannya tidak akan berakar kuat. Tidak ada akar. Jika ada ajaran yang datang kita terima, tetapi ajaran itu tidak benar, tidak betul. Jika kita dipenuhi dengan firman, belajar firman Tuhan, maka ada ajaran-ajaran yang nampak pelik, kita coba selidiki, cerminkan di atas dengan firman Tuhan, maka ternyata ini bukan. Karena kita sudah didasarkan dengan firman Tuhan yang benar. Nomor 2, akibat seorang murid yang tidak mengerti firman adalah dia senang disesatkan. Wah, ini yang berbahaya.
Sekarang ini banyak ajaran-ajaran di internet, di alam maya, banyak ajaran-ajaran yang nampak baik, nampak menguatkan kita, dapat meneguhkan kita, tapi ternyata itu ajaran menyimpang. Oke. Mudah saja disesatkan jika seorang murid itu tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Oke. Karena ketidaktahuan membuat kita mudah tersesat dan disesatkan oleh para guru-guru palsu, para ajaran-ajaran yang tidak benar. Dua orang murid ini mereka bersama dengan Yesus tapi tidak memahami Yesus, tidak memahami firman itu, tidak mendalami Yesus dalam kehidupan mereka. Sehingga kerohanian mereka tidak bertumbuh, senang disesatkan. Saudara-saudari, saya berdoa supaya kita mau belajar firman di hari-hari terakhir ini. Biar firman Tuhan itu menjadi makanan kita selalu. Sehingga kita bertumbuh, berakar kuat dalam kita menghadapi pandemik ini. Haleluya. Okay. Dan yang ketiga, penampakan Yesus itu, di Emmaus itu kita boleh belajar supaya murid-murid itu menjadi saksi. Dua orang tadi, pada mulanya mereka ditutup mata mereka, tidak mengerti, tidak mengetahui siapa yang bersama dengan mereka. Mereka langsung tidak mengerti. Tetapi setelah mereka mengerti, dibukakan mata mereka, mereka baru sadar, wah ternyata Tuhan bersama dengan kami. Ternyata dia adalah Tuhan Yesus. Dan mulai daripada hari itu, mereka pergi memberitakan Injil. Okay. Dalam ayat 48 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, kamulah saksi segala perkara ini. Kamulah. Ini masih dalam pembahasan di perjalanan di Emmaus. Yesus merujuk kepada dua orang ini. Setelah mereka kenal Yesus, maka Yesus memberi perintah kepada mereka sekali lagi. Kamulah saksi dari segala peristiwa ini. Mereka sangat beruntung karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Okay. Mereka tidak jadi balik ke kampung mereka pulang ke Yerusalem. Berkumpul bersama-sama dan menjadi saksi. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Okay. Mereka menjadi saksi. Jadi pusat kesaksian kita adalah Kristus itu sendiri. Yang sudah dibangkitkan. Yang sudah mati dan dibangkitkan dan akan datang kembali. Inilah pusat kesaksian kita. Beritakanlah berita-berita pertobatan. Beritakanlah berita tentang pengampunan dosa. Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Jika kita bertobat, maka kita diselamatkan. Ini adalah berita Injil yang perlu disampaikan. Haleluya. Yang terakhir, yang pertama, yang kita boleh belajar daripada perjalanan di Emmaus ini, mereka tetap bersekutu. Mari kita tetap bersekutu. Daripada menjauhi persekutuan, mari kita kembali bersekutu. Bersama-sama dengan teman seiman. Yang kedua, mari bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan di akhir zaman ini. Dan yang ketiga, menjadi saksi bagi Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, pelajaran yang kita boleh belajar daripada penampakan Yesus di Emmaus ini adalah menjemput Yesus hadir dalam hidup kita. Ayat 15 dikatakan ketika mereka berbual-bual, dua murid ini, mereka berbual-bual dan berbincang-bincang. Yesus sendiri menghampiri mereka dan lalu berjalan bersama-sama. Lalu berjalan bersama-sama. Mereka mengizinkan, sekali lagi, mereka mengizinkan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Yesus hadir ketika dua murid itu sedang bercakap-cakap, mereka sedang bertukar-tukar pikiran mengenai dia. Dan bukan hanya sekedar hadir, tapi Yesus mau berjalan bersama dengan mereka. Dan mereka mengizinkan. Dalam hidup kita, ketika kita menghadapi pergumulan, pencobaan yang berat, yang besar, terlebih lagi di masa pandemik ini,
Izinkanlah Yesus bersama-sama dengan kita. Jemputlah Yesus bersama-sama dengan kita. Dalam perjalanan ini, biarlah Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Dia adalah Immanuel yang bersama-sama dengan kita semasa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu bila pandemi COVID ini akan berakhir. Tapi yang kita pasti, Tuhan Yesus itu selalu hadir. Karena namanya Immanuel. Oleh itu saudara-saudari, mari jemput Dia untuk bersama-sama berjalan dalam hidup ini. Mari jemput Dia. Dia adalah gembala yang baik yang akan menyertai kita melalui lembah kekelaman itu. Jangan asingkan Yesus dalam pandemi COVID-19 ini. Biar Dia di pusat kehidupan kita. Biar Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Di lorong sepi, di lorong yang sunyi. Biar Dia bersama dengan kita. Di lorong yang gembira, Dia bersama-sama dengan kita. Izinkan Yesus hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam ayat 28 hingga 32 dikatakan, apabila mereka menghampiri kampung yang mereka tujui, Yesus kelihatan seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi kedua orang itu menjemput Dia dan berkata, "Bermalamlah dengan kami karena hari hampir senja dan mulai gelap." Dia pun masuk ke dalam rumah dan bermalam dengan mereka. Dan ketika Dia duduk dan untuk makan bersama dengan mereka, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia membagikan roti itu lalu memberikannya kepada mereka. Ketika itu juga mata mereka terbuka. Haleluya. Mata mereka dicelikkan dan mereka pun mengenal Dia. Lalu Ia lenyap daripada pandangan mereka. Dan mulai saat itu, ketika mereka memberikan diri mereka, menjemput Yesus hadir dalam hidup mereka tidak sama lagi. Haleluya. Izinkanlah Yesus tinggal dalam hidup Anda. Puji Tuhan. Penampakan Yesus di Emmaus. Road to Emmaus. Ini adalah pelajaran yang kita boleh belajar. Di masa pandemik ini, mari kita tetap bersekutu. Baik secara online, mari kita jangan tinggalkan persekutuan kita. Mari kita berusaha mengupayakan supaya kita tetap bertumbuh di dalam firman. Dan menjadi saksi bagi banyak orang. Bagi keluarga kita yang ada di rumah. Dan sekali lagi menjemput Yesus masuk dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita respon firman Tuhan ini. Kita respon firman Tuhan ini. Selama 40 hari Yesus muncul. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang ramai. Membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dan membuktikan bahwa Dia bukan manusia biasa-biasa. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia juga manusia yang luar biasa. Dan penampakannya ini meneguhkan kesaksian para murid-muridnya bahwa Yesus yang mati itu sudah hidup untuk keselamatan umat manusia. Dia datang, mati di kayu salib. Bagi barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, jika di antara kita yang hadir pada hari ini, yang sedang mendengar, yang sedang menonton, ingin menjemput Yesus masuk dalam hidup Anda, ingin membuka hati Anda untuk Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saya beri kesempatan kepada kita. Dimanapun kita berada, jika kita orang itu, mari angkat tangan kita. Tutup mata dan datang kepada Tuhan. Dan jika Anda orang itu, ikut doa saya. Dalam hatimu berkata, Tuhan Yesus, saya mengaku saya manusia yang berdosa. Aku sudah membuat kesalahan, kejahatan. Tetapi hari ini Tuhan, aku ingin buka hatiku, hidupku, untuk Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat.
Dan Dia akan menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Oh saudara-saudari, ketika Anda membuka hati Anda untuk Yesus masuk, darahnya yang akan menyucikan kita. Hidupmu akan diubahkan. Roh Kudus akan menolong Anda untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Yesus, oleh karena keselamatan yang Kau beri. Oleh karena kehidupan kekal yang Kau beri. Terima kasih Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan menuntun hidupku, agar hidupku sentiasa benar, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuat keputusan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman Tuhan yang telah kami belajar pada pagi ini. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan terus menerapkan firman Tuhan ini dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami sadar bahwa hidup kami berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan, selama kami hidup, biarlah kami tetap mengekalkan satu persekutuan yang indah di antara teman-teman seiman. Yang akan menguatkan, meneguhkan kami, mendorong kami. Selama kami menjalani kehidupan dalam pandemik ini Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin bertambah kuat di dalam firman-Mu. Dan menjadi saksi bagi orang-orang lain. Haleluya, terima kasih untuk jiwa-jiwa yang sudah membuka hatinya untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, malaikat di surga bersukaria. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Kita puji Tuhan karena Anda tetap setia. Dalam persembahan Anda, baik dalam bentuk keuangan, dalam penglibatan Anda dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik secara online, baik mesbah doa, persekutuan yang lain, dan juga ibadah ahad. Terima kasih. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika kita memberi, biarlah kita memberi dengan hati yang ikhlas, tulus ikhlas. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Ya, sebagaimana para janda miskin itu memberikan uang yang kecil pun Tuhan sangat terdorong. Daripada orang kaya yang memberi berlimpah-limpah, yang begitu banyak, tapi Tuhan tergerak hati melihat persembahan janda itu. Karena dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berilah yang terbaik. Saya percaya ketika kita memberi yang terbaik, berkat-berkat Tuhan mengalir atas kita. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang setia dalam memberikan persembahan persepuluhan mereka, persembahan janji iman mereka, persembahan kasih mereka dalam bentuk keuangan. Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau akan menjaga mereka, Engkau akan melindungi mereka, Engkau akan memberkati mereka, sehingga pekerjaan mereka menjadi pekerjaan yang luar biasa, sehingga mereka dikenal bahwa Yesus benar-benar hidup dalam kehidupan mereka. Keluar masuk mereka dari rumah, Tuhan menjaga, malaikat Allah memelihara mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Ketika mereka di luar bekerja melakukan segala sesuatu, biarlah pelindungan Allah bersama-sama dengan mereka. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan, dan terus bersemangat untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang. Dalam pekerjaan kami masing-masing, Tuhan berikan kami hikmat dalam melakukan segala sesuatu. Baik para anak kecil yang belajar di rumah hari ini, Tuhan bersama dengan mereka. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kepatuhan pada ibu bapa mereka. Biar mereka melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dalam pandemik COVID-19 ini. Sehingga pendidikan, pelajaran mereka Tuhan menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan jemaat sekalian, jemaat-jemaat di BMC City yang bekerja di luar, yang harus traveling, Tuhan menyertai mereka. Engkau adalah gembala mereka yang baik.
Ketika mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang baik di jalan raya, baik di udara, baik di sungai, Tuhan mendului setiap langkah mereka. Kau berkati keluar masuk mereka dari rumah Tuhan. Dalam apapun yang mereka buat, Tuhan sentiasa menolong memberkati mereka. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita pulang, mari kita sambut berkat daripada Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini. Di dalam satu nama yang besar itu, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tengah hari.